Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ananda yang soleh dan solihah, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, kita akan membahas mengenai materi jujur membawa hidup penuh berkah. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita dibiasakan untuk berdoa terlebih dahulu agar segala harapan kita, tujuan kita, cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, serta berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adapun rangkaian materi tentang jujur ini, yang pertama kita membahas berdasarkan kompetensi dasar, yang kedua alur dari kegiatan belajar mengajar ini, yang ketiga adanya peta konsep, yang keempat pengantar, yang kelima bahan materi, yang keenam evaluasi, yang ketujuh refleksi, dan yang kedelapan adalah lembar kerja. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas di dalam materi ini, yang pertama adalah meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama, yang kedua adalah menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang ketiga menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir adalah menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Adapun peta konsep di dalam materi tentang kejujuran ini, yang pertama mungkin kita akan membahas mengenai pengertian jujur, kemudian yang kedua adalah pembagian sifat jujur, kemudian ada juga materi tentang keutamaan perilaku jujur, selanjutnya adalah dalil perilaku jujur, kemudian ada juga kaitan perilaku jujur dengan keimanan, dan yang selanjutnya adalah hikmah berperilaku jujur, dan juga bagaimana sih cara melatih perilaku jujur terhadap kita sendiri. Bila kita melihat ke dalam berita ataupun informasi-informasi yang mungkin terjadi saat ini, banyak terjadi berita-berita ataupun informasi-informasi yang sifatnya disebut dengan hoax ataupun hoax. Mengapa banyak informasi hoax yang tersebar di media sosial? Apakah diri kita termasuk penyebar berita tersebut? Banyak bermunculan koruptor-koruptor di negara kita. Kemudian banyak juga di antara di kalangan pelajar ketika ulangan melakukan ketidakjujuran dengan cara mencontek. Atau mungkin saja terjadi pada karyawan ataupun guru ketika mengajar ataupun ketika melakukan aktivitas terjadi yang namanya kebohongan ataupun berbohong. Ini semua akan terjadi apabila pada diri kita ataupun setiap manusia menanamkan sifat ketidakjujuran di dalam kehidupannya. Untuk itu, untuk menghindari hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita melihat kepada contoh-contoh tersebut, maka tanamkan dalam diri kita itu adalah sifat kejujuran. Apa itu kejujuran? Kata jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak berbohong, misalnya berkata apa adanya, tidak curang dalam permainan, ataupun mengikuti aturan yang berlaku. Ataupun sidqun merupakan kata lain dari kejujuran, adalah komponen rohani yang memantulkan sikap terpuji. Misalnya berani menyatakan sikap, menyatakan kebenaran, terbebas dari segala penipuan, hatinya terbuka dan selalu bertindak lurus, sehingga seseorang yang memiliki perilaku jujur memiliki keberanian yang sangat kuat.
As-sidqu ataupun kejujuran dibagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah sidqu al-qalbi, yaitu jujur di dalam niat. Yang selanjutnya adalah sidqu al-hadis, jujur dalam ucapan. Kemudian sidqu al-amal, jujur dalam perbuatan. Kemudian sidqu al-wa'd, jujur dalam janji. Dan yang terakhir adalah sidqu al-hal, jujur dalam kenyataan. Ada dasar hukum ataupun dalil yang berkaitan dengan masalah kejujuran. Ini ada kajian Quran Surat At-Taubah, surat ke-9, ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan an Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nari wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dari Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing kepada surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan mengiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Selanjutnya bagaimana cara melatih kejujuran? Yang pertama, tanamkan niat dan tekad yang kuat. Yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat setiap ucapan dan tindakan kita. Yang ketiga, memilih dalam berteman dan bersahabat. Yang keempat, membiasakan berperilaku jujur sekecil apapun. Dan yang kelima, mencari dan menciptakan lingkungan yang kondusif agar tercipta kejujuran bersama. Selanjutnya, manfaat dan hikmah jujur. Yang pertama, adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan. Yang kedua, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain. Dan yang terakhir, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala karena sudah berhasil menjauhi sifat munafik yaitu dusta. Kaitan perilaku jujur dengan keimanan. Yang pertama adalah kejujuran merupakan sifat orang-orang yang mengimani rukun iman. Seseorang yang meyakini dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya malaikat yang selalu membersamainya, yakin adanya balasan di hari akhir, tidak mungkin berbohong, ia akan jujur dalam sikap dan perkataannya. Kemudian yang kedua, dalam Quran Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 199, orang beriman diseru untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersifat serta bergaul dengan orang-orang yang jujur. Yang ketiga, kebohongan tidak mungkin dimiliki oleh seseorang mukmin. Bohong merupakan salah satu tanda orang-orang munafik.
Demikian materi tentang kejujuran yang dijelaskan secara urutan dari mulai pengertian sampai bagaimana kaitan perilaku jujur dengan keimanan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami ataupun bisa mengaplikasikan bagaimana sifat kejujuran itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan evaluasi ataupun berupa pertanyaan berkaitan dengan masalah kejujuran ini. Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Yang pertama, jelaskan manfaat perilaku jujur dan bahaya perilaku bohong. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang berbohong untuk kebaikan? Jelaskan alasan kalian. Yang ketiga, bagaimana sikap Anda ketika mendapat informasi ataupun berita yang belum tahu benar atau salahnya? Jelaskan. Dan yang keempat, banyak seorang yang mengaku beriman tapi masih juga berbohong. Mengapa demikian? Coba kalian jelaskan. Selanjutnya ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan, yaitu buatlah salah satu produk ataupun poster tentang seruan untuk berperilaku jujur dan manfaat kejujuran. Silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Moto ataupun motivasi yang harus ditanamkan pada diri kita adalah jujur membimbing pada kebaikan, sedangkan bohong membawa kita pada keburukan. Itulah yang harus selalu kita tanamkan. Demikianlah materi tentang masalah kejujuran ini disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.